Dia nyuruh gue natap matanya. Pas sudah gue natap mata dia, gue ngeliat pala. Itu bener pala kayak pala bayi gitu. Tau gak sih? Dari wastafel, gelinding gitu. Terus gue kayak sempet nanya, itu apaan tuh, kok ada pala gitu kan? Iya. Dia terus kayak dia, oh di situ ya lu lihat gitu. Kayak dia biasa aja gitu. Dan itu sebelum Kak Bella kesurupan? Iya sebelum, iya. Pala gelinding dulu. Iya. Kan ada kayak rumah tapi itu kayak udah nggak ada orang yang nempatin. Itu gelap banget kan, gede gitu rumahnya, ada pohon gede juga. Nah terus di situ gue lihat bener-bener itu cahaya kayak putih ngelewatin gue sama dia, terus langsung hilang pas apa sih jatuh ke aspal gitu. Terus dia lama nanya sama gue, lu lihat gak? Yang mana yang cahaya putih itu? Iya, dia kayak langsung ketawa. Jadi tuh ketawanya dia kalau lagi apa sih, kalau lagi nongolin, kalau dia kayak gitu tuh mukanya tuh serem banget. Ketawanya juga ketawa kayak genderuwo gitu, tau gak sih? Pernah gue double date juga, gue pernah ngeliat mantannya dia itu mukanya berubah. Sampai gue juga mau nangis gitu, kayak udah kita jalan duluan aja Rick, ayo kita jalan duluan aja, gue gak mau ngeliat si mantannya dia gitu, gue gak mau ngeliat dia, kenapa enggak gitu. Padahal itu posisinya dia lagi jalan berdua, tapi tiba-tiba gue liat mukanya dia tuh berubah. Kayak bukan dia ya, kayak cepot gitu. Lebih ke cepot gitu, kayak wayang gitu. Gue serem banget ngeliatnya ya. Jadi kayak lebih ke tinggi gede banget gitu. Cinta adalah doa, cinta adalah rasa. Banyak macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia, cinta dengan harta, dan cinta dengan tahta. Jika kita salah mencinta, semua bisa berbahaya. Ada satu cinta yang tidak berbahaya, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Karena cinta juga, diri bisa menjadi mulia. Dan karena cinta juga, diri bisa menjadi petaka. Seperti yang dialami sama narasumber gue saat ini. Korban dari manusia yang salah mencinta, hingga berujung menjadi guna-guna. Siapakah narasumbernya? Mending kita berkenalan dulu dan sapa narasumbernya. Kak Bella dan Kak Siti ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Bella. Ini Kak Bella ya? Iya. Ini Kak Siti udah mau mampir di Timur Misteri buat berbagi pengalaman horornya. Saya ngundang Kak Bella di sini karena Kak Bella nih sebagai korban ya. Dan Kak Siti di sini yang menjadi juru bicaranya lah ya, karena Kak Bella ini nggak siap bercerita. Oke, kita bisa kasih kisi-kisi sedikit nggak kenapa guna-guna ini ada? Jadi gue ada di sini karena dia belum siap buat cerita. Padahal gue udah suruh Bel, coba lo yang cerita. Tapi karena dianya nggak siap, jadi gue yang cerita. Dan awalnya ini gue yang ngenalin dia ke cowok itu. Oh, berarti si cowok ini temennya Kak Siti? Iya. Awalnya? Iya. Oke, sekarang udah masih berhubungan Kak? Jarang sih. Kak Bella? Udah nggak berhubungan? Ngejalin hubungan itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan? Singkat berarti ya? Singkat banget. Oke, dan banyak kejadian-kejadian mistis ketika menjalin hubungan sama cowok ini? Oke, tapi kita tahan dulu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, cerita dari narasumber gue ini bukan bermaksud untuk memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita dari narasumber gue ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Awal kenal dia itu gue di warkop. Ya. Biasanya teman nongkrong ya?
Enggak, jadi ada temen yang sini gitu, gue Iya, sama oh, temen oke. gue di warkop gitu. Iya. Oke. Karena gue kan sering begadang ya orangnya. Jadi ya udah gue OTW gitu. Ketemulah, kenalan sama dia, si mantannya dia. Gue kenalan, di situ dia juga udah mulai gimana ya, orangnya tuh kayak Aneh nunjukin banget kalau dia tuh orang bisa gitu. Contohnya gini, ini warkop tuh dia pakai apa? Ilmu gitu. Pakai penglaris gitu. Okay. Dia udah nunjukin ke situ. Ya jadi gue tahu kan, oh lo orang bisa gitu kan. Ya dari situ juga gue udah ngelihat, udah mulai aneh karena dia bilang, iya lu juga ada gitu yang jagain gitu. Ya karena gue orangnya dulu tuh penasaran ya, gue lagi suka banget tuh sama hal-hal mistis, apalagi gue dulu tertarik banget sama dunia satanik gitu. Oke. Ya gue sempat tertarik sama dunia itu. Tapi lo sempat kecebur ke dunia. Gue tertarik. Oke. Nah, karena tiba-tiba nih ya, gue ngerasa aneh sama diri gue tuh karena di situ orang kan sewajarnya kita paling kalau ngopi 1-2 gelas ya. Iya. Dalam berapa jam gitu ya. Ini tuh gue kalau ngopi sama dia itu gue bisa sampai 10 gelas. Semalaman? Iya, dari jam kan gue jam 1 malam ke situ sampai jam 4 asolah gue bisa 10 gelas. Kalau sama dia aja tuh? Iya, setiap kali gue nongkrong sama dia gue ngopi ya sebanyak itu gitu. Oke. Karena mungkin waktu itu dia berjaya ya. Jadi dia traktir gue terus. Royal lah ya. Royal, dia emang royal banget sih, orangnya baik gitu. Karena gue udah kenal dia beberapa hari, gue nongkrong terus kan sama dia berturut-turut. Kebetulan gue ada niatan nih buat ngenalin dia ke temen gue gitu. Si Kabela ini? Iya, karena gue udah percayalah sama ini orang ya. Emang gue tau lah dia bisa gitu. Tapi gue udah jelasin ke dia, Bel, dia orangnya kayak gini. Gue udah jelasin sebelumnya. Dia ketemuan sama gue. Adalah ketemuan di suatu tempat. Gue biarin dia berdua ngobrol gitu kan. Setelah pulang dari situ, gue ngerasa dia beda. Bedanya itu dia katanya kok kepikiran gitu. Padahal dia tuh orangnya cuek banget aslinya. Iya, aslinya tuh dia cuek, orangnya judes. Iya. Kok bisa lu gini, Bel gitu. Gue nanya ke dia, "Gak tahu Ti" gitu. Dari situ juga gue mikir gini, ya udahlah kalau emang niatnya baik gitu kan, ya barangkali dia mau merubah nasibnya dia gitu, karena dia udah tahu juga jalan ceritanya dia kan waktu itu kehidupannya gimana. Jadi kata gue hal wajar lah ya, mungkin juga lu emang srek kali gitu. Tapi dia katanya sampai kebawa mimpi, sempat kebawa mimpi. Itu pertemuan pertama? Iya. Oke. Kak Bella, selama pertemuan pertama nih di malam itu, apa yang Kak Bella rasain? Dia kan kalau ngobrol kan ngeliatin mata terus. Oke. Kan guenya juga risih gitu ya. Gue kadang-kadang kayak ngalihin mata, terus dia kayak, kok lu ngeliatin ke mana-mana sih gitu, liatin mata gue dong. Kalau lagi ngobrol tatap mata gue gitu? Kayak apa sih, harus yakinin banget gitu kalau lagi ngobrol sama dia, udah harus tatap-tatapan banget gitu. Tapi rasa apa gitu yang Kak Bella rasain pada saat itu? Sampai ke bawah mimpi? Apa tiba-tiba suka, cinlok gitu? Enggak, tadinya biasa aja. Pas di rumah jadi gue yang keingin sama dia. Oke, kebawa rasa gitu? Iya, sampai beberapa hari lah dia PDKT ya. Dia udah pacaran akhirnya. Berapa lama tuh? Gak ada, setahun sih, setengah. Enggak, proses dari enggak pacaran sampai ke pacaran? Dari ke pacaran cuma seminggu. Seminggu langsung jadian? Iya. Oke. Karena menurut gue ya dia kan gak wajar lah. Dia dari cuek gitu, gue kenal banget lah sama dia gitu. Iya. Tiba-tiba jadi gitu ya. Segampang itulah ya. Iya. Nah, seiring gue jalan main lagi nih sama dia, gue bertiga lah gitu main kan. Gue bertiga, lama-lama gue bisa ngeliat hal-hal aneh gitu. Oke. Karena gue sering main sama dia, mungkin karena gue penasaran juga kali, gue mungkin terbawa, nggak tahu ya. Apa sugesti doang gitu. Emang sih gue dulu sempet ya emang bisa gitu, cuman nggak tahu lah karena gue puber gitu ya, jadi udah kayak ketutup aja kayak gitu kan. Tiba-tiba gue main sama dia kok gini ya gitu.
Dan dia juga suka kayak, Ti, coba dong lihat di gue ini ada apa. Gitu. Si mantan nih? Iya, si mantannya dia bilang, coba lihat gitu, di gue ada apa aja. Ya gue sebutin lah ya, ada di belakang lo ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu. Gue sebutin, oh dia ketawa doang. Bener gak? Iya, kata dia. Nah, sering gue jalan lagi nih main sama dia, kok makin kesini gue makin aneh ya. Kayak gue dia kayak jadi perantaranya dia gitu. Kayak gue suruh ngeliat terus nih apa yang ada di dia, apa yang ada di sekitar sini nih, apa aja. Diuji lah ya. Iya, diuji sama dia. Kira-kira gue juga ngerasa aneh gitu. Dari cara gue ngopi juga gue udah aneh. Dia pernah ngopi sama gue, jadi itu kopinya udah habis. Kopi udah habis, tinggal ampasnya doang. Dia tuh tutup gelas itu, terus tiba-tiba di gelas itu keluar asap. Kopinya masih panas kali? Enggak, itu udah habis. Tinggal ampasnya doang. Lu mau lihat nggak, Ti? Gitu, gue bisa nih, gitu kan. Mungkin kalau dia pakai minyak apa tuh, kan bisa tuh, gue juga tahu lah ya. Ini kan nggak, dia main sama gue. Ya. Iya, pokoknya bisa lah gitu. Tiba-tiba itu keluar asap. Dan gue disuruh cium itu, gue cium tangannya dia, itu wangi melati. Asapnya wangi? Wangi melati. Nah, dia udah sering tuh main sama dia jalan, dan gue selalu ngikut dia lah gitu kalau jalan kemana-mana. Dia pengen pulang, dia tiba-tiba juga kesurupan gitu, karena awalnya gue yang kesurupan. Sempat kesurupan juga? Iya, jadi di saat itu gue disuruh sama dia kayak, coba lu lihat yang di sekeliling sini gitu kan. Tapi gue di situ ngeliat, di situ ada diri gue bener-bener mirip gue, duduk di depan gue. Gue bilang, Bel, lu jangan duduk di situ. Tapi dia emang kenapa sih? Dia orangnya gitu sih ya, penasaran. Iya, emang kenapa sih? Udah gue biarin aja, gue duduk di sini gitu kan. Nggak percaya gitu ya? Iya, dia duduk lah di situ. Pas dia duduk, gue kesurupan. Enggak, dia nggak kesurupan sih, kayak lebih ke berubah aja gitu mukanya. Jadi kayak kakek-kakek gitu. Yang Kak Bella lihat? Iya, jadi kakek-kakek gimana? Iya. Tapi di situ gue nggak sadar kalau gue gimana, kenapa gue nggak sadar di situ. Pas dia lagi berubah gitu mukanya, dia ini nyuruh gue kayak tatap deh mata gue gitu. Lu ngeliat gak gue berubah nggak, kata gitu. Itu di kondisi masih kesurupan ya? Iya sih. Terus gue ngeliat kayak biasa aja kan pertamanya, nah pas kedua itu matanya merah, bener-bener merah, mukanya juga merah. Siapa sih, Bu? Halo. Nah, sebelum lanjut ceritanya, buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, bisa banget nih kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Atau nanti kalian juga bisa isi link Google Form yang ada di kolom deskripsi. Udah nggak apa-apa, lihat aja mata gue. Nah, pas gue lihat terakhir kalinya dia suruh, kayak merah, tahu cepot gitu nggak sih? Golek gitu? Cepot, iya. Itu sumpah mirip banget ke dia. Mukanya? Iya, sumpah. Gue sampai nangis ngelihatnya. Pas gue nangis coba samperin Siti deh gitu kan. Gue samperin. Nah terus nggak tahu seketika gue bisa ngeberhentiin Siti kesurupan. Bisa ngobatin? Iya, tiba-tiba dia udah nggak kayak gitu lagi. Nah pas gue ke depan, kan dia di kamar, gue ke kamar kan, dia udah nggak kesurupan lagi. Gue balik lagi kan ke depan. Gue ngobrol bertiga, nggak lama kok ulu hati gue, dada gue kok sakit banget. Itu gue sambil nangis kan. Nah gak lama itu udah jadi gue yang kesurupan sampai dari jam 12 sampai subuh. Sampai subuh? Selesai. Itu kondisi bertiga kan? Iya, bertiga. Sama si mantan ini? Iya, dia itu lagi di rumah gue sih. Si mantan ini ngapain? Gak tahu. Ada tindakan pas ketika Kak Bella lagi kesurupan, mungkin si mantan Kak siapa? Kak Siti udah tahu, udah sadar kan? Iya, udah. Si mantan itu ngapain? Apa yang dilakuin ketika sampai kesurupan subuh gitu? Ya awalnya ini kan gue kira dia bercanda gitu ya. Dia tiba-tiba nangis, soalnya biasanya juga dia kalau misal cowoknya mau pulang tuh kayak drama. Lu jangan pulang gitu ya sih. Jadi gue pikir ya udah lu caper gitu kan, biar cowok lu nggak pulang gimana ya kan.
kok gue diemin lama-lama dia makin jadi gitu ya. Sampai uaknya itu bangun. Ini kenapa si Bella gitu? Habis dari mana sih Bel? Katanya gitu kan. Enggak Wak, coba aja nanti kali keluar sendiri ya. Sampai gue diemin tuh. Lumayan sih 30 menitan. Masih diiniin sama mantannya. Masih diobatin lah sama mantannya. Keluar masuk lagi, keluar masuk lain lagi. Terus karena udah berisikan juga kan uangnya ya. Akhirnya karena uangnya juga orang bisa. Uangnya dia sama omnya dia tuh orang bisa. Di situ tuh ada gua, uangnya sama omnya. Bertiga lah ya. Rame lah gue di situ. Iya. Akhirnya dikeluarin terus masuk lagi. Dia beda lagi gitu yang masuk. Gue juga sempet gak percaya kalau gue kayak gitu, soalnya baru pertama kali gue kesurupan sampai. Iya, keanehan itu baru perdana di situ. Baru pertama kali gue pacaran sama dia. Tapi uangnya ini tahu kalau dia tuh bisa. Uangnya masih kayak nontonin, cuman ketawa, dan gue juga bahkan videoin. Karena menurut gue itu kayak lelucon gitu. Wah, ini orang drama banget sih, cowoknya mau pulang nggak boleh gitu kan. Jadi pikiran gue, bucin lah ya. Iya, gue tahu dia soalnya kan. Ini apa sih ini orang gitu. Udah di videoin, lama-lama kok makin jadi ya. Karena omnya juga orang bisa, uaknya juga orang bisa, akhirnya cobalah dikeluarin sama omnya dia. Terus dia tuh udah sempet guling-gulingan gitu loh, kayak mau keluar pintu jedot-jedotin pala ke pintu sambil tiduran. Nanti gue ada fotonya kok. Nanti kirim aja ya. Ya, kayak udah pengen keluar tapi itu katanya dia dari kebun dekat rumahnya, karena dia katanya kasihan sama anak ini. Gue mau bawa gitu katanya. Selang itu keluar, beda lagi yang masuk. Ganti. Yang masuk ular. Ular yang lagi nyari katanya sih mahkotanya. Dia nyari mahkota yang gua nggak tahu nih mahkotanya di mana gitu. Terus ya udah akhirnya sama mantannya dia, lu mau apa gitu, ditanya ular itu, lu mau nyium bau bunga apa gitu. Ya udah nih gua kasih khusus buat lu ya bunganya gitu. Jadi dia kayak, gue nggak tahu dia ngapain, pokoknya kayak langsung kasih tangannya dia ke ular itu, tapi ular itu kayak seneng banget gitu, karena dia itu bilangnya ini setan dari rumah ini katanya. Karena si mantan itu. Dari rumah dia, rumah uangnya. Si mantannya. Iya. Versinya si mantan itu. Iya, dari rumahnya dia katanya. Karena di sini tuh banyak kayak apa ya, kayak mustika gitu. Jadi punya daya tarik di rumah itu. Iya, punya daya tarik. Iya. Dia juga sering narikin mustika di rumah itu. Si mantan. Iya, mantannya dia. Jadi dia juga ngelihat sendiri, ini dia tiba-tiba kayak gini, terkeluar. Ada kayak logam, terus kayak keris kecil. Ada, bener-bener ada. Iya. Ada. Karena emang dari orang-orang situ juga bilang itu rumah emang angker gitu. Jadi karena namanya ngontrak ya, ya udah tempatin aja, nggak mikir ke situ. Terus dia udah mendingan nih, masuk lagi. Itu ular yang paling susah dikeluarin. Itu ular. Gue megang uaknya, omnya, itu gue megang dia, gue baca-bacain gitu ya. Itu nggak keluar, termasuk kayak ngerjain gitu loh. Iya, keluar masuk sampai ponakannya dia yang ada di situ juga kesurupan. Jadi kesurupan massal gitu ya? Iya. Jadi dia ke ponakannya. Ponakannya juga akhirnya disembuhin sama bapaknya sendiri, kan uangnya dia udah sembuh, coba Kak tolong bantu gitu. Ini si Bella. Jadi gue nanganin dia tuh berempat sama ponakannya yang habis kesurupan itu. Sampai asola jam 4:30 ya? Ya, 4:30. Jam 4-an, iya jam 4:30. Dari situ udah dia pulang. Pas dia pulang, besoknya main lagi, dia izin sama uaknya sama omnya, izin buat mau masukin penjagaan buat dia. Si mantan nih? Iya.
izin lah, karena biar si Bella ini katanya nggak kesurupan atau gimana lah ya, Kasih buat protek lah. iya buat Padahal dia sendiri yang nyebabin itu. Oke. Lanjut Kak. Yang dia jaga buat jagain, ya udah, uanya setuju, omnya setuju, di situ ada gua doang. Katanya juga di gua juga ada apa sih, kayak kakek gua gitu yang jaga, gua nggak ngerti lah ya. Turunan gitu. Iya, turunan. Oke. Jadi dia izin dulu sama yang jaga di dirinya dia dulu kan. Nah udah izin, dia entah ngapain lah, pokoknya masukin sesuatu ke dalam tubuhnya, dalam badannya dia ya. Ritual khusus gitu. Ada sih kayak dipegang-pegang gitu di badan Di gue. satu ruangan apa umum dilihat orang gitu? Di umum, tapi nggak ada orang gitu. Cuma gua sama dia doang. Bertiga berarti? Iya, Tiga. bertiga. Oke. Udah selesai dia dikasih kayak gitu, gue disuruh lihat dong apa aja sih yang ada di dirinya dia. Coba gue bukain dulu ya. Jadi dia kayak gini lah gitu, dia buka, di sini ada apa? Gue bilang di situ udah kerisnya kecil segini, gue bilang gitu. Ditutup lagi sama dia, terus di apa ini rahim atau ginjal sih? Iya, di sininya dia. Gue dikasih lihat lagi, di sini ada apa? Gue bilang di situ ada kayak semacam apa ya, kalau di wayang tuh semar gitu, kayak semar. Semar. Gitu. Kayak semar, kata gue kayak semar gitu ya. Terus di belakang gue masih lihat keris, cuman kerisnya lebih gede lagi. Yang gue Gede banget sih itu kerisnya. Katanya kalau orang bisa ngeliat sih, ada di sini gue. Maksudnya panjang gitu ke atas. kalau yang itu emang ada gedean lagi. Di belakang juga gue ngeliat banyak lah dia naruh di situ ya. Jadi emang ulah dia naruh situ ya? Iya, Iya, karena sama dia aja. bilangnya buat jagain. Iya, dengan Gitu. modusnya ngejagain. Dengan itu gue juga ya, dengan karena gue percaya lah gitu ya. Iya. Gue percaya deh sama dia gitu. Udah selang kayak gitu, kok tiba-tiba dia lebih kayak sering kesurupan gitu. Lebih sering malah ya? Malah Pas iya. awal pertama dia nyuruh gue natap matanya, pas sudah gue natap mata dia, gue ngeliat pala, itu bener pala kayak pala bayi gitu. Tau gak sih, dari wastafel gelinding gitu. Terus gue kayak sempet nanya, itu apaan tuh, kok ada pala gitu kan? Iya. Dia terus kayak dia, oh di situ ya lu lihat gitu, kayak dia biasa aja gitu. Dan itu sebelum nanggepinnya. Kak Bella kesurupan? Iya sebelum, kesurupan iya, kasihin itu iya. dulu. Pala gelinding dulu. Iya. Iya dah, terus pas lagi di jalan, gue lagi jalan gitu sama dia, kan ada kayak rumah tapi itu kayak udah nggak ada orang yang nempatin. Itu gelap banget kan, gede gitu rumahnya, ada pohon gede juga. Nah terus di situ gue lihat bener-bener itu cahaya kayak putih ngelewatin gue sama dia, terus langsung hilang pas apa sih jatuh ke aspal gitu. Terus dia lama nanya sama gue, lu lihat gak? Yang mana yang cahaya putih itu? Iya, dia kayak langsung ketawa. Jadi tuh ketawanya dia kalau lagi apa sih? Kalau lagi nongolin, kalau dia kayak gitu tuh mukanya tuh serem banget. Ketawanya juga ketawa kayak genderuwo gitu, tau gak sih? Pernah gue pas lagi jalan sama dia ngomong kayak gitu. Ketawanya kayak gitu. Terus gue sampai takut kan, kok ini orang aneh banget. Pas gue double date juga, gue pernah ngeliat mantannya dia itu mukanya berubah. Sampai gue juga mau nangis gitu, kayak udah kita jalan duluan aja Rick, ayo kita jalan duluan aja, gue nggak mau ngeliat si mantannya dia gitu, gue nggak mau ngeliat dia, kenapa enggak gitu. Padahal itu posisinya dia lagi jalan berdua, tapi tiba-tiba gue liat mukanya dia tuh berubah, kayak bukan dia ya, kayak cepot gitu, lebih kecepot gitu, kayak wayang gitu. Gue serem banget ngeliatnya ya, jadi kayak lebih kayak tinggi gede banget gitu gue ngeliatnya. Gue juga langsung histeris gitu. Padahal kondisinya gue lagi main double date gitu kan, tiba-tiba kayak gitu ya keganggu lah gitu kan. Ya udah kata cowok gue, pulang aja, kita pulang aja yuk. Ya udah, gue akhirnya pulang sama dia nih, dia mau nginep rumah gue. Pas gue masuk rumah gue, alhamdulillah sih ada mak gue yang tumben banget tiba-tiba dari mana. Gue bilang iya habis main, dia tumben banget ngelus ubun-ubun gue sampai ke belakang. Dan di situ udah habis dia ngelus belakang gue, tiba-tiba gue ngerasa kayak adem aja, kayak ada yang jalan di badan gue. Dan dia juga ngeliat kok
Ti, itu kok di belakang lu kayak ada air jalan gitu, kayak transparan, cuman nggak tahu dia dari tadi adem banget. Tumben juga emak gue kayak gitu ya, mungkin dia tahu kali gue bergaulnya sama orang yang nggak baik kali gitu. Dia juga ngerasa pas lagi jalan juga udah nggak enak gitu, cuman pas sampai rumah gue alhamdulillah nggak terjadi apa-apa gitu. Besokannya lagi gue jalan sama dia lebih kayak gampang sakit perut ya, Bel. Ulu hati sih, kayak dada doang gitu. Ulu hatinya dia sakit ya sampai jumpalit. Itu gue sampai kayak orang pengen kayak sakaratul maut, tau gak sih? Kayak teriak-teriakan, bener-bener itu kayak lemes banget. Muka gue juga pucat banget. Itu ketika pulang Kak? Ketika di rumah gitu? Iya, lagi di rumah. Dia lagi sering nginep ketika nggak ada si. Iya, lebih sering nggak ada dia. Terus kan gue suruh temenin dia kan, temenin gue gitu. Ya lagi juga pas gue lagi nyuci piring, itu gue muntah, dan muntahnya itu udah kayak darah gitu. Darahnya dikit sih, cuma kayak panik aja gitu, ini kok ada darah gitu. Gue sampai nanya sama dia, sangkanya dia gue keracunan teh. Sebelumnya kan gue iya ngeteh di warkop. Kayak kata dia gini, ayo samperin aja yuk warkopnya, kata dia kan, takutnya lu kenapa-napa gitu gara-gara teh itu. Tapi enggak, bukan gara-gara itu. Ya memang curigakan lah ya. Iya. Pas dia udah kesakitan, gue nelfon lah. Yang waktu itu dia kondisinya masih pacarnya ya. Nih si Bella sakit perut gitu. Tapi sampai teriak-teriakan. Karena kondisinya itu si mantannya dia ini lagi kerja. Lagi kerja, dia tutup dulu rukonya. Dia langsung gas ke rumahnya dia. Datang dia? Iya datang. Kenapa gitu? Dia bawa kelapa hijau, diminumin si Bella. Tapi di situ dia masih kesakitan, masih sakit perut sampai omnya dia datang. Abis ngobatin orang juga gitu. Kebetulan kan dia emang kayak tukang urut juga, ngobatin orang juga. Dia sholat, di situ baru dia nanya, Bella tadi habis ngapain? Gak habis ngapa-ngapain, habis nyuci piring doang katanya. Terus, oh iya tadi kesenggol. Apa yang kesenggol? Tapi omnya nggak ngasih tahu. Dia nyenggol apa pas lagi nyuci piring, dia kan orangnya suka geradakan, gerak-gerak gitu. Gak disengaja lah ini. Iya, nggak disengaja. Sampai dia masih penasaran, emang nyenggol siapa sih? Dia sampai nangis-nangis sampai gue minta maaf, maafin gue gini-gini. Itu masih sakit dia. Sampai omnya sholat juga masih sakit gitu. Terus tiba-tiba besokannya gue tinggal tidur sih dia udah mendingan gitu. Cuman sih katanya omnya dia ngelihat emang mantannya dia dari jauh nyembuhin juga. Ngebantu dari jauh, ngebantu gitu. Jadi kondisi pada saat itu masih pada respect nih ke si orang ini. Iya. Dari pihak keluarga juga ya. Dia juga pinter ngambil hati. Ya dari gue ke keluarganya dia ya, semuanya percaya banget sama dia. Nah udah gitu omnya dia sama dia lagi ngobrol, terus gue iseng gitu kan kayak coba dong kalau emang, karena gue masih belum percaya juga gitu, coba dong kalau emang ada di badan gue lo masukin punya gue gitu kan. Dimasukin lah, tapi perantaranya itu omnya dia yang dimasukin ke badannya gitu kan. Cuman yang keluar waktu itu yang bikin gue merinding banget, yang bikin gue sakit hati banget ya, itu yang keluar itu jin kafir. Mungkin karena gue sering nonton kayak tertarik sama Titanic ya. Gue di situ langsung gue takut banget, gue kerjerumus ke dunia itu. Dia nyaranin gue buat udah lu ngaji sholat gitu. Ya udah, akhirnya gue bikinlah pengajian malam Jumat sama dia, sama keluarganya. Gue bikin pengajian, gue bilang sama mantannya dia, nanti lu dateng ya ngaji. Wah gue nggak bisa malam Jumat, gue kerja, kata dia gitu. Iya, tapi gue mau lu dateng gitu. Enggak, gue kerja, kata dia gitu. Ya udah, kalau emang nggak bisa ganti shift atau gimana, gue nggak maksa. Kira gue ngaji sama dia, gue tawasulan, baca Yasin. Di situ gue ngeliat ada dia. Gue lihat, tapi dia posisinya di depannya si Bella.
kayak marah, nggak suka kalau Bella ini ngaji. Kayak mukanya kayak sewot gitu, tapi bukan, maksudnya itu kan bukan dia ya, maksudnya kayak yang gue lihat itu kan dia, cuman kayak marah banget, sampai dia juga bilang katanya ngaji nggak fokus tadi. Pas pulang kerja nih mantannya langsung ke rumah itu, ke rumahnya dia. Gue tanya dong langsung dengan gue polosnya yang awam gitu kan, lu ngapain tadi? Gue gituin, ngapain apanya gitu. Ya lu tadi gue lihat lu dateng pas gue lagi ngaji gitu. Terus dia bilang, lu kan katanya nyuruh gue dateng. Itu gue dateng, itu gue debat nih di sini. Gue bilang, yang namanya ngaji ya lu duduk lah, diri lu sendiri, bukan kodam lu atau korin lu lah. Gue, lu dateng diri lu sendiri. Terus lu kenapa? Lu yang nyuruh gue ngaji sama Bella. Gue lihat lu nggak suka Bella ngaji. Begitu. Apa sih, orang gue biasa doang, gue diem aja kan, lu lihat sendiri gue diem aja. Iya tapi gue lihat lu marah. Terus dia misahin, udah lu jangan berantem gitu, jangan berantem. Iya gue bingung aja kenapa dia nyuruh kita ngaji tapi kok dia nggak suka gitu. Ekspresinya nggak enak banget, sampai bikin juga nggak fokus. Dan gue juga ngeliat dia tuh merinding banget saat itu. Udah gue baikan sama dia nih, dia langsung nanya lagi, apa sih yang ada di badan gue? Selalu itu ya? Iya, kayak sombong gitu tau gak sih? Iya. Dia masih menunjukkan lah gitu di situ. Ya gue jelasin, ada cewek pakai baju hijau, cuman dia tuh cantik banget. Berarti berganti-ganti sosoknya? Yang jagain dia? Iya. Enggak banyak. Oh banyak. Banyak banget. Iya, banyak banget. Yang gue lihat tuh banyak banget. Cuman yang nggak kelihatan sama gue ada gede gitu. Tapi dia nggak ngomong itu apa. Gue lihat ada cewek, terus ada juga sih kakek-kakek yang pakai sorban putih gitu. Kayak pakai imamah gitu. Iya, pakai itu kan. Gitu ya. Terus apa lagi kata dia gitu. Terus gue juga lihat ada orang yang pakai baju kayak model Kian Santang gitu. Modelnya kayak gitu. Kayak bawa keris gitu. Ada juga yang bawa tongkat, gue jelasin. Banyak banget. Jadi itu di belakang dia kayak orang yang ngikutin dia ngerubung gitu. Banyak banget. Kan sosoknya lebih banyak sosok yang positif. Kenapa dia nggak suka ngaji ya? Maksudnya positif? Kan kayak sosok kayak kakek tadi gitu kan. Kayak, ya kita gambarin kayak wali-wali terdahulu stylenya seperti itu ya. Tapi kok kenapa dia itu kan orang-orang positif ya? Tapi kenapa dia nggak suka sama pengajian gitu? Tapi dia bilang ini bukan wujud aslinya. Kayak muslihat berarti. Iya, kayak tipu. Iya, muslihat ya. Ya ini bukan wujud aslinya. Lu kalau gue kasih lihat wujud aslinya, lu bakal nangis. Gitu. Tapi kayak aku banyak banget gitu. Berarti pencitraan gitu ya sosok. Iya. Pencitraan hanya pencitraan gitu. Iya. Gokil, iya ya. Ada lagi di diri gue yang lebih gede lagi daripada ini, cuman lu belum nyampe situ, dia bilang. Mungkin emang ada, cuman gue juga nggak mau lah ya, kayak kalau ngeliat yang sampai serem gitu, gue juga takut gitu. Dari situ aja gue udah makin kesini makin ke asa gitu, karena dia sering nanya ya, kayak perantara jadinya gue. Sering nanya, gue makin bisa, malah gue kayak tahu nih, misalnya dia habis dari mana, Bel lu habis dari mana, gitu, lu ketemu siapa, gitu, dia tahu gitu. Oh ya gue ini nih, oh ya lu ngeliat ya gitu. Jadi gue ngerasa juga kok diri gue jadi gini ya. Semakin jauh semakin raba ya berarti ya. Iya, dari gue penasaran sama dunia mistis itu, gue sampai anjir gimana sih caranya gue tutup mata batin gitu. Gue sampai stres sendiri, padahal gue yang gue lihat tuh bukan jelas kayak orang gitu ya, tapi kayak oh di sini ada ini, oh di sini ada ini. Tapi gue nya stres sendiri. Nggak nyaman lah itu ya. Iya, nggak nyaman. Jadi udahlah kayak gini ditinggalin aja gitu. Terus dia juga udah mulai jarang main gitu kan. Pokoknya besok-besok kalau misalnya dia mistis-mistis lagi, nggak usah lah kita ladenin, diemin aja. Oke, jangan dibawa semakin jauh cita-citanya. Iya, kita ganti topik aja gitu, biar dia nggak makin menjadi-jadi. Selang, oh ya dia main ke kosan gue. Dia main ke kosan gue, karena di situ emang angker gitu. Itu kosan angker, dia di lantai 3 itu cuma ada gua.
Yang berani nempatin lantai 3 cuma gue sendiri doang waktu itu. Dan cowoknya itu ngelarang karena takut dia kesurupan gitu kan. Jangan ke situ, nanti kesurupan gitu. Lagi pula kan gue emang suka ngumpulin teman-teman gue ya di situ. Mungkin dia juga ada rasa cemburu gitu ya sama teman-teman gue gitu. Takutnya suka atau gimana kan. Jadi di situ teman gue ada juga yang bisa ngelihat juga gitu. Kenapa Bel? Kata dia. Dia nanya nih teman gue. Gak apa-apa. Coba lihat kata dia gitu. Lu ada masalah apa? Terus sama dia di salaman doang nih, dia nangis kenceng banget sampai lantai 1 kedengeran. Apa yang dirasakan? Itu kayak sedih aja gitu. Sedih banget, kayak apa sih? Gak tahu apa yang dirasain, pokoknya pengen nangis aja. Mungkin saking capeknya gitu ya, gue ngebatin juga sih sama dia. Karena ngebatin ini ya. Jadi intinya pada saat itu ingin lepas berarti. Iya, banget capek. Dan dia habis dari kosan gue, dia ketemu sama teman gue tuh yang nyembuhin dia, karena dia tahu nih orang bisa gitu. Dia kayak senyum jahat gitu ya. Serem banget sih itu, senyum jahat tuh serem banget, kayak nyeringai gitu. Dia salaman senyum jahat, terus tiba-tiba dia diputusin. Si mantannya? Iya, dia diputusin. Oh berarti yang mutusin ini si mantan? Jadi setiap gue bohong, misalnya gue nggak bilang nih sama dia, kayak gue mau kesini, gue nggak bilang sama dia, itu badan gue sakit banget, pegel gimana sih, kayak orang digelendotin banyak orang gitu. Satu badan dikerubungin banyak orang, kayak disender-senderin gitu. Sama dia tuh, efeknya seperti itu. Sakit banget. Terus pas itu dia kan datang ya, makanya gue bilang, lu jangan bohong sama gue, badan lu pada sakit kan. Dia bilang dia ngomong kayak gitu sama gue. Itu yang menjadi kecurigaan berarti ya. Hingga akhirnya pada saat itu diputusin. Gue diputusin. Disitu juga gue diputusin kayak orang gila, tau gak sih? Nah sampai keluarga gue tuh kayak ngeliat gue tuh aneh banget. Terus dia, gue ngajak ngobrol gue kan. Gue bilang kenapa emang udah gak sama dia gitu kan. Terus gue bilang udah enggak. Gue kan setiap gue pacaran, maksudnya gue kalau misalnya putus gak sampai segila itu. Gak sampai, gue sampai nonjok kaca, itu kaca bener-bener tebel, gue nggak sadar tangan gue berdarah. Kacanya pecah. Terus kayak curiga gitu, pada curiga kok ini anak aneh banget setiap putus. Maksudnya setiap misalnya putus sama orang gitu, gak sampai segininya kok sama si dia sampai segitunya gitu. Oke. Nah dari Kak Siti nih, kecurigaan apa nih setelah putus dari Kak Bella? Ya gue curiganya sih emang dari awal ya. Aktivitas, maksudnya udah banyak kecurigaan lah ya, untuk lebih meyakinkan gitu. Ketika putusan ini, aksi apa yang menjadi kecurigaan dari Kak Bella? Lebih kayak kosong aja dia. Pas ditinggal itu kayak stresnya tuh sampai kayak gitu. Biasanya kan enggak ya, nangis-nangis sehari 2 hari mah udah gitu. Ini kok aneh gitu. Kata gue ini nggak biasa, sampai dia mau bunuh diri di kosan gue waktu itu. Mungkin karena bucinnya gimana nih Kak? Gak tahu, biasanya kan nggak kayak gitu. Gue juga aneh, kok kenapa sih gue kayak gini banget gitu. Pada saat diputusin itu Kak, ada nggak masih rasa yang berlebih gitu sama dia? Tadinya sih ada awal-awal ya, pas nggak, mungkin pas jarang ketemu atau emang udah enek banget gitu sama dia, lupa gitu. Setiap pengen main, dia waktu itu pernah ngejebak gue kan paling gak suka kalau misalnya main ada dia. Iya, kayak lu bohong si cowok ini ngomong ke dia, Ti, gue pengen ketemu Bella tapi lu jangan bilang. Itu udah putus? Udah. Jangan bilang kalau ada gue. Mungkin si Bella juga pasti udah gede banget sama gue, enak gitu kan. Gue juga gak mau ketemu sama dia. Gue bilang sama dia kalau misalnya main, kalau ada dia bilang gue ya, gue bilang gitu. Tapi dia gak bilang. Nah sempet pas gue mau nginep di rumah dia, kata Siti, ya Bel, bensin gue nggak ada. Kata, pas gue sampai rumah baru mau rebahan, dia ngomong, nelfon, Bel, gue di Nana, lu kesini aja kalau mau nginep di rumah gue jemput. Terus gue bilang dong sama dia, lu aneh banget tadi pas gue mau nginep, gue bawa motor, lu bilang gak ada bensin lah gitu kan. Kok tiba-tiba lu nelfon gue nyuruh gue ke situ. Kalau kata Siti, enggak, udah lu kesini aja gue jemput ya gitu. Nah terus
dia pakai motornya cowok itu jemput gua. Mungkin tujuan Kak Siti ini biar Bella nggak kayak gitu ya dipertemukan ya. Nah, tujuan Aslinya nggak konyol gitu. ya kayak gitu juga, tapi gue lebih pengen ke dia tetap ngejalin silaturahmi. Oh, nggak Gitu, diputusin kita aja. meskipun udah putus kita tetap temenan gitu. Oke. Gimana pun Nah, juga. kan temannya ini kan ada temenan. tanda kutip nih, hubungannya kan udah nggak ideal nih. Iya. Kenapa harus disilaturahmiin gitu kalau dia punya niatan buruk? Sebenarnya ada nggak sih niatan-niatan buruk dia untuk Kak Bella gitu? Ya kalau gue kan nggak percaya kalau dia kayak gitu sebenarnya. Oke. Nah, ya nggak mungkin lah dia jahat awal-awal nih ya, gue nggak percaya. Tapi makin kesini dia sering-sering kesurupan, tingkah-tingkah aneh, akhirnya berobatlah gue ke orang pintar. Oke. Mungkin awalnya mah dia baik ya, benar, tujuan semua itu baik buat Kak Bella ya. Iya. Mungkin karena ada satu hal, jadi mungkin di niat baik ini jadi berubah mungkin ya. Bisa nggak sih kayak gitu? Iya. Gimana sih? Atau emang dari awal udah punya niat buruk gitu, si mantan ini? Menurut Nggak tahu deh kecurigaan kalian gitu. kalau lu gimana? Kalau gue awalnya emang baik, karena dia bener-bener serius mau nikahin. Tapi 2 kali dia bilang sama keluarganya Bella nih, oh saya mau nikahin si Bella. Bellanya belum siap. Terus sih gue masih kayak anak kecil, belum ada persiapan buat kayak gitu, ngurusin anak kecil aja gue nggak bisa gitu. Oke. Masak gue nggak bisa. Terus dia jalin hubungan lagi, ngomong lagi kayak gitu, Pak Bella saya mau nikahin. Tapi dianya masih nggak mau buat dinikahin. Jadi mungkin dari situlah yang gue pikir kalau misalnya dia mungkin sakit hati dan malu. Jadi niatnya diurungkan nih, jadi berbelok gitu ya. Iya. Oke, ya gue sih berpositif thinking ya. Mungkin dia memang awalnya ini niat baik nih. Mungkin ada hal yang bikin dia jadi ngubah niatnya gitu kalau persepsi gue gitu mungkin. Nah, Kak Bella, putusnya itu berarti alasan dia apa gitu? Alasan dia sih Yang bilang lebih lu konkret gitu. kekanak-kanakan, dia bilang kayak Katanya gitu. gitu. Terus lu susah dibilangin, lu batu gitu. Oke. Apa namanya? Gitu deh. Oke. Ini kita udah sesi tanya jawab ya. Nah, ada yang mau saya tanya ini. Kan tadi Kak Bella sempat dititipin nih benda-benda apalah itulah yang keris segala macam. Nah, setelah putusan sama dia, sekarang masih komunikasi? Udah enggak, waktu itu doang sih Udah nggak terakhir. komunikasi. Gimana Iya, udah itu nggak. benda-benda yang udah dititipin buat protek Kak Bella? Katanya sih masih ada waktu pas gue ngekos di tempat dulu tuh baru kemarin gue ngekos di situ kan gue baru, gue nggak tahu dong tempat-tempat yang bener-bener angker di mananya. Nah pas malam temen gue cowok yang ngekos di situ lagi pada main tuh, lagi pada main ML di depan Kosan. kayak iya depan kosan. Dia duduk berdua, nah gue tidur nih di kamar. Nah nggak lama dia tiba-tiba katanya ngeliat gue ke gudang. Itu emang katanya angker banget tempatnya. Terus gue sampai kayak ruku-ruku gitu, kayak sujud-sujud gitu ke gudang itu. Nah pas udah lama gue main sama dia ngobrol, itu kan belum kenal ya, dia masih ngeledekin gue gitu lah. Nah pas gue ngobrol bareng-bareng, tiba-tiba nih temen gue yang cowok ngomong, lu ngapain Bel jam 1 atau jam 2 ke gudang, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, ngapain ya? Gue aja nggak tahu, gue tidur. Gue bilang itu kan besok kan gue kerja. Gue bilang itu, kalau kata dia, enggak lu bener-bener lu, tapi gue panggil lu nggak nyaut. Keluar gitu. Iya keluar masuk ke dalam itu. Ke gudang itu. Sebenarnya Kak Bella nggak ngerasa? Enggak ngerasa. Itu banyak banget orang situ yang ngerasa kalau gue beraktivitas padahal gue di kamar lagi tidur. Oke. Jadi benda-benda itu masih ada ya intinya dari itu. Gimana tanggapan dari keluarga gitu? Kan orang ngerti juga nih termasuk om, nenek gitu kan. Sempat nyeritain ini semua nggak sih ke? Pernah dia juga tahu. Nah terus sempet berapa kali diobatin kan sama om gue. Tapi kata dia hilang. Tapi ada lagi. Itu juga orangnya. Maksudnya makhluknya gitu. Nah, kalau dari Kak Siti nih, Kak Siti kan katanya nih peka juga ya sama hal seperti itu. Sejauh ini nih ketika udah pisah sama si mantan ini, apa sih yang ada di Kak Bella? Kalau sekarang Soal gitu, saya bukannya nguji ya, ini maksudnya pengen nanya aja. Beda versinya nih. Kalau sekarang ya gue sih udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa, udah ketutup. Iya. Gue nggak tahu karena mungkin main sama dia sih. Cuman jadi bisanya itu karena
lagi sama dia aja gitu ya? Iya, tapi kadang emang bisa sih, cuman nggak bisa ditentuin ini lagi bisa atau enggak gitu. Datang-datangan berarti ya? Iya. Nah, rasa apa yang akhir-akhir ini dirasakan gitu? Lebih ke Bella. Kemarin sih terakhir ke Bella nih pas sakit gitu ya, gue nggak percaya kalau dia sakit karena diguna-guna. Oke. Tapi dia nggak sembuh-sembuh, diajak berobat gitu kan, nggak sembuh-sembuh nih, dia sakit perut. Sedangkan dokternya bilangnya mah mulu. Oke. Sedangkan gue bilang ini sakit gitu, orang sakit bukan diguna-guna, karena gue nggak percaya karena gue sendiri yang nyaksin pernikahan mantannya. Oh, udah married? Iya, udah married sekarang. Oke. Tapi dia masih kayak gitu, kayak kata gue kok kurang kerjaan gitu. Nggak mungkin lah dia gitu. Enggak, ini benar. Sampai akhirnya dia dibawa ke Syarifah. Bukan gue yang dibawa, jadi Bang Arul yang tadi di depan. Oh, yang nganterin kakak berdua nih? Itu ngomong ke gurunya dia, ke Syarifah itu. Umi. Yang apa sih, di Kemayoran kalau nggak salah. Syarifah itu? Iya. Terus dia nge-VC gue, Syarifahnya. Oke. Nah terus di situ kan gue masih kayak ngerasa sakit banget ya. Gue ngomong juga gak bisa. Terus dia kayak dengerin Umi, lihat Umi gitu. Tapi gue natap matanya itu, dia tuh kayak apa sih? Gimana sih kalau lagi sakit kayak gitu, terus suruh ngelihat orang kan kayak makin tambah sakit gitu kan, takut gitu. Segala macam kata dia, lihat Umi aja nggak apa-apa kata gitu kan. Sholat gitu kan. Baca ini gue ikutin kan. Nggak lama dia dari sana kayak baca apa gitu. Terus langsung gue muntah banyak banget. Terus kan gue ditemenin sama temen gue. Kalau kata Uminya, itu temennya tolong buang ke got aja gitu. Ke got, iya muntahnya. Tuh bahaya banget kata kayak gitu kan ya. Terus sampai saking banyaknya gitu. Terus kalau kata dia masih ada. Itu belum kelar, iya. Itu belum kelar, masih ada kata dia. Gue disuruh sana lagi tapi gue nggak ke sana. Oke. Nanti mungkin boleh kan sama-sama buat menetralisir ini semua lah gitu kan. Soalnya yang menjadi beban ini akan ada titipan yang di dalam tubuh Kak Bella ini gitu. Berarti poin dari semua ini, awal perkenalan ini lebih dari Kak Siti ya? Karena sohibnya Kak Siti ya? Iya. Oke, yang kenalin sama Kak Bella. Ya Kak Bella juga anggap semua ini jadi pelajaran lah Kak ya. Jangan menyalahkan Kak Siti juga karena ini udah bestie keras nih. Jangan sampai gara-gara ini jadi pertemanan kalian jadi hancur gitu kan ya. Saya sih berdoa tetap yang terbaik buat kalian berdua dan juga buat termasuk si mantan ini ya. Mungkin kita positive thinking aja lah. Mungkin semua ini udah menjadi takdir dan kita bisa ambil pelajaran lah. Semoga dia juga nggak ada lah kayak gini lagi ya. Semuanya dia juga udah punya hubungan yang lebih baik kan, udah punya istri, udah punya keluarga, biar dia juga sama sakinah mawaddah warahmah. Kita tetap doain yang terbaik buat dia ya. Oke, buat teman-teman, kiranya ini nih yang bisa diceritakan sama Kak Siti dan Kak Bella. Lagi-lagi gue mengingatkan, cerita dari mereka berdua ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Buat Kak Bella terima kasih banyak, buat Kak Siti juga terima kasih banyak udah mampir. Nanti kapan-kapan kalau punya cerita lagi bisa mampir-mampir lagi di misteri ya. Oke, buat teman-teman kiranya itu aja. Gue Ibnu Fitro Sidik dan narasumber gue yang cantik ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.